Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberi keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan. Pada kesempatan ini, saya akan coba bawakan kuliah tentang kaidah-kaidah perencanaan arsitektur lanskap, khususnya adalah kaidah-kaidah perencanaan arsitektur lanskap tropis Nusantara. Dalam teori arsitektur yang pernah diberikan kepada kalian di tingkat dasar, dikenal kaidah-kaidah arsitektur menurut Vitruvius. Yang menurut Vitruvius, arsitektur yang baik itu mempunyai 3 unsur. Satu, firmitas, atau dikenal juga dengan soliditas, kekuatan, ketahanan. Yang kedua, utilitas, berkaitan dengan fungsi. Dan yang ketiga, estetika. Sebagaimana halnya arsitektur, sebuah arsitektur lanskap yang baik seharusnya juga memiliki kaidah-kaidah kekuatan atau ketahanan, berfungsi dengan baik, dan mempunyai kaidah-kaidah estetis. Dari ketiga unsur ini, unsur kekuatan, unsur fungsi, dan estetika, ya kita perhatikan bahwa unsur estetika itu sama saja, ya, baik di arsitektur lanskap, di arsitektur atau estetika seni pada umumnya. Ya, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan estetika misalkan komposisi, proporsi, unity, irama, dan lain sebagainya. Saya tidak akan bahas ini lebih dalam gitu ya. Saya tidak akan fokuskan ke sesuatu yang umum, tapi saya akan fokuskan kepada sesuatu yang khusus, yaitu tropis Nusantara. Kita akan gali sedikit kekhususan ini dalam kuliah. Saya ingin membuka sedikit wawasan bagaimana seharusnya Anda nanti melakukan pekerjaan perencanaan atau perancangan di Indonesia. Karena Indonesia punya kekhususan yang berbeda dengan negara lain. Coba kita perhatikan dua kata yang sangat berharga, dua kata yang sangat luar biasa, yaitu tropis dan Nusantara. Kita perhatikan beberapa kata kunci yang harus selalu kalian ingat. Satu, iklim, kelembaban, flora dan fauna, arsitektur tradisional atau vernakular, adat istiadat, seni budaya, ekonomi, potensi bencana, penyakit, misalkan penyakit yang khas malaria gitu, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan tropis Nusantara. Pada saat kita mau merancang di Indonesia, satu kata yang harus selalu diingat pertama kali adalah tropis. Indonesia mempunyai iklim tropis, itu tidak bisa dihindari. Ya. Beberapa atau sebagian besar Indonesia termasuk ke dalam iklim tropis basah atau lembab. Beberapa hal yang harus diperhatikan itu berkaitan dengan suhu, berkaitan dengan panas, berkaitan dengan radiasi panas, curah hujan, dan lain sebagainya. Ya, Anda harus selalu memperhatikan kenyamanan terma, suhu udara, aliran udara, radiasi panas, ya, dan sebagainya. Ya, iklim kita panas, tetapi juga lembab. Keringat yang kita hasilkan karena panas susah untuk menguap, sehingga terasa sangat lengket. Yang kita lakukan tidak cukup dengan mencari tempat teduh. Kita juga selalu membutuhkan aliran udara. Berbeda dengan iklim tropis panas misalkan. Ya. Kalau iklim tropis kering, cukup mendapat atau cukup berada di tempat yang teduh. Ya. Itu mungkin bisa terasa nyaman. Tapi kalau iklim tropis lembab, tadi seperti yang saya bilang, kadang-kadang kita membutuhkan aliran udara. Kita membutuhkan kipas angin atau kita membutuhkan alat pengkondisian udara.
Matahari di kita bersinar sepanjang tahun. Kita mendapatkan sinar dan radiasi matahari terus-terusan. Sehingga apabila ada sesuatu benda atau bangunan yang tidak terlindungi dari matahari, maka dapat dipastikan bahwa bangunan tersebut akan cepat pudar. Selain itu, selain matahari bersinar sepanjang tahun, curah hujan kita juga tinggi. Dan pergantian yang ekstrim antara panas dan hujan menyebabkan beberapa material tertentu cepat rusak. Ya, misalkan material kayu atau besi. Ya, kalau material kayu atau besi tidak diberikan treatment atau perlakuan tertentu, maka bisa dipastikan akan cepat rusak. Kita mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk mengantisipasi segala masalah yang akan timbul di kemudian. Sehingga rancangan kita nanti mempunyai firmitas atau ketahanan. Kata berikutnya yang harus kita ingat kalau kita akan merencanakan atau merancang arsitektur landscape di Indonesia adalah Nusantara. Eko Prawoto pernah menulis kalimat bahwa arsitektur Nusantara setara dengan arsitektur Barat. Jadi sudah saatnya kita mengangkat arsitektur lanskap Nusantara dalam melakukan segala aktivitas perancangan di Indonesia. Saya akan paparkan kekayaan-kekayaan yang bisa menjadi inspirasi untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa di Indonesia. Indonesia memang harus punya persatuan dan kesatuan, tetapi karya anak Indonesia tidak boleh cuma satu. Tidak boleh karya anak Indonesia itu seragam, gitu. Karena satunya persatuan dan kesatuannya Indonesia adalah keberagaman. Indonesia bukan berarti Jawa saja atau Sumatera saja, tetapi Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalnya ada satu seni, ya misalkan seni Jawa terkenal di dunia, maka Indonesia yang terkenal. Beberapa jenis keberagaman seperti yang dikutip di situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain keberagaman wilayah, keberagaman suku, bangsa, dan budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, dan lain-lain. Coba kita lihat keberagaman motif yang dimiliki oleh Indonesia. Ratusan atau ribuan motif yang dimiliki, kalau kita kembangkan, misalkan kita kembangkan dengan metode yang sedang berkembang saat ini. Ya, kita merancang menggunakan metode fraktal atau komputasi misalkan, atau apapun. Ya, atau metode apapun, kita menggunakan keberagaman motif ini sebagai inspirasi. Maka keberagaman motif ini bisa menjadi inspirasi yang sangat baik untuk merancang ribuan pola. Mungkin bisa jadi jutaan pola landscape di Indonesia. Keberagaman atau keragaman suku, bangsa, dan budaya. Ya, Anda boleh lihat dari Sabang sampai Merauke, atau dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Itu berapa ratus suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Bahkan kalau saya tidak salah, di Irian saja tidak kurang dari 300 suku yang ada di sana. Anda bayangkan kalau misalkan keragaman ini dikembangkan menjadi aktivitas-aktivitas atau festival-festival rutin. Maka akan banyak sekali kreasi dan aktivitas yang bisa dikembangkan atau bisa dilakukan atau bisa direncanakan di Indonesia. Dan berapa banyak wisatawan yang akan tertarik melihat aktivitas-aktivitas yang beragam seperti ini. Keragaman rumah-rumah tradisional yang tersebar di Indonesia banyak sekali. Ya, seharusnya yang berkembang dari perumahan-perumahan menuju perkotaan modern adalah filosofi-filosofi atau prinsip-prinsip dari arsitektur tradisional. Sehingga kota-kota di Indonesia mempunyai karakter-karakter yang khusus, yang berbeda dan penuh warna. Ini merupakan
salah satu dampak buruk yang mungkin diakibatkan oleh kapitalisme, kolonialisme, atau industrialisme yang pernah terjadi di Indonesia. Kota-kota yang berkembang akhirnya mirip atau seperti kota-kota barat pada umumnya. Yang berkembang adalah Art Deco misalkan ya, postmodernisme di situ ya. Muatan-muatan filosofi tradisional yang sangat baik hanya cukup berhenti di kampung-kampung tradisional, tidak berkembang menjadi sebuah kota yang khas yang mempunyai muatan budaya lokal. Sekarang kita lihat satu tabel tentang kekayaan alam Indonesia. Di situ tertulis bahwa Indonesia berada di peringkat keempat mega biodiversity atau biodiversitas. Jumlah tanaman, mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Daratan atau hujan tropis kita kalah oleh Amazon. Mega biodiversity daratan kita mungkin peringkat keempat. Tetapi saya pernah temukan satu sumber, kalau digabung dengan biodiversity yang ada di lautan, maka kita tidak ada lawannya. Ada satu sumber menyebutkan bahwa terdapat 2 juta spesies tumbuhan yang telah dikenali di dunia. Dan 60% dari jumlah tersebut terdapat di Indonesia. Ya, kemudian dari satu buah data disebutkan bahwa 25% jumlah spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia itu terdapat di Indonesia. Jumlah ini kira-kira setara dengan 20.000 spesies. Dan 40% diantaranya merupakan tumbuhan endemik atau asli Indonesia. Jadi 40% dari 20.000 mungkin 8.000 tumbuhan endemik atau asli di Indonesia. Yaitu tumbuhan yang satu-satunya tumbuh di Indonesia. Ya, kemudian disebutkan pula bahwa Indonesia memiliki sekitar 4.000 spesies anggrek-angrekan katanya. Coba kita bayangkan, tumbuhan berbunga berjumlah 20.000 spesies jenisnya. Ya, maka kalau kita misalkan merancang sebuah landscape dengan jenis yang sangat banyak, maka kita akan bisa menciptakan variasi yang sangat luar biasa. Ya. Dan coba kita bandingkan dengan Jepang. Rasanya Jepang hanya memiliki beberapa tanaman berbunga gitu. Misalkan sakura, maple gitu. Mampu menciptakan festival yang sangat luar biasa. Festival bunga sakura di Jepang itu menciptakan aktivitas yang luar biasa. Nah, kenapa tidak kita ciptakan festival yang juga bisa menciptakan aktivitas luar biasa di Indonesia? Misalkan festival pohon beringin atau festival bunga melati misalkan. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Semoga memberi wawasan dan keinginan kita untuk terus menggali potensi besar yang sudah diwariskan kepada kita, sehingga kita mampu menciptakan karya yang membanggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.